Halo sahabat Donghua, jumpa lagi bersama Mimin di channel kesayangannya itu, Mimi Donghua. Sebelum lanjut ke spoilernya jangan lupa like, komen dan subscribe. Tangan Xiaoyan tiba-tiba gemetar saat mendengar nama-nama ini. Sun Er, Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam. Gadis kecil itu selalu membuatnya khawatir sejak awal. Dalam waktu 1 bulan lagi, upacara kedewasaan klan Gu akan diadakan. Upacara ini diadakan setiap 2 dekade sekali. Ini adalah acara besar dalam klan Gu karena mereka yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam upacara kedewasaan ini adalah semua anggota generasi muda yang paling menonjol dalam klan Gu. Tidak banyak golongan yang bisa menerima undangan dari klan Gu. Jika aku tidak naik ke kelas Ban Seng kali ini, kemungkinan besar paviliun bintang jatuh tidak akan menerima kualifikasi ini. Yao Lao mengambil undangan giok hitam dari cincin penyimpanannya. Ini undangannya. Hanya dengan memilikinya seseorang akan dapat memasuki alam Gu. Awalnya, aku yang lama seharusnya menjadi orang yang menuju ke sana kali ini. Karena itu, aku tidak dapat menerima undangan klan Gu kali ini. Tugas ini hanya dapat diserahkan kepadamu. Yao Lao berseri-seri. Xiaoyan menatap undangan giok hitam itu dengan saksama. Dia akhirnya mengulurkan tangannya dan menerimanya. Klan Gu adalah klan kuat yang memiliki hubungan dengan klan Xiao. Yao Lao tersenyum sambil bertanya. Jadi, apakah kalian punya keberanian untuk pergi? Guru, Anda dapat yakin. Xiaoyan dengan lembut menggenggam undangan giok itu dengan erat. Dia tersenyum dan berkata dengan lembut. Murid ini pasti tidak akan membuat guru kehilangan muka. Haha, aku tidak khawatir tentang ini. Yao Lao tertawa terbahak-bahak. Kau harus pergi setelah beberapa hari. Aku tahu hubungan antara kau dan Sun Er. Kau harus lebih berhati-hati saat sampai di wilayah klan Gu. Gadis itu sangat luar biasa di dalam klan Gu. Aku tahu dia memiliki garis keturunan Dodi terlengkap di dalam klan Gu selama bertahun-tahun. Dia memiliki peluang terbesar untuk menembus level legendaris itu. Karena itu, tidak mudah jika kau ingin bersamanya. Kau juga harus membawa Tianhuo Zunze dan dokter peri kecil saat kau menuju alam Gu. Kata Yao Lao, setelah membantu Tianhuo Zunze memurnikan beberapa pil obat, kekuatannya telah pulih menjadi Dozun bintang 6. Aku hanya membantu dokter peri kecil memurnikan sedikit tubuh racunnya. Setelah itu, aku memintanya untuk pergi ke suatu tempat sendirian. Tempat apa? Xiaoyan bertanya dengan kaget saat mendengar ini. Makam tua yang tidak diketahui oleh orang biasa. Dia akan bisa mendapatkan metode untuk mengendalikan tubuh racun di sana. Metode pil racun yang kutinggalkan diperoleh dari tempat itu. Yao Lao membelai jenggotnya dan menjawab. Oh, Xiaoyan terkejut. Metode pil racun ini tidak ditinggalkan oleh Yao Lao. Metode untuk mengendalikan tubuh racun juga merupakan sesuatu yang dia ciptakan saat dia akan meninggal, kata Yao Lao. Pada saat itu, dia akan menjadi orang pertama dalam sejarah yang benar-benar mengendalikan tubuh racun sedih. Yao Lao tertawa sambil berkata, ketika dokter peri kecil kembali, sudah waktunya bagimu untuk menuju ke alam kuno. Xiaoyan mengangguk pelan. Tangannya tiba-tiba menggenggam undangan giok itu erat-erat. Sun Er, aku bilang kita akan bertemu lagi di klan Gu. Jadi, tunggu aku. Sebelum pergi ke alam Gu, Xiaoyan melakukan retret. Xiaoyan dengan hati-hati membuka gulungan itu. Tidak ada karakter yang muncul di sana. Xiaoyan tidak merasa terkejut saat melihat ini. Kekuatan spiritual menyebar dari antara alisnya. Setelah itu, perlahan-lahan menutupi gulungan itu. Setelah kekuatan spiritual Xiaoyan hadir, beberapa riak tak terlihat terbentuk diam-diam di kulit. Keterampilan jiwa tunggal yang hebat. Keterampilan jiwa tunggal yang hebat ini penuh dengan aspek-aspek yang unik. Tidak heran itu adalah hadiah dari juara pengumpulan pil. Xiaoyan mempelajari dengan saksama. Ia perlahan-lahan menyentuh sesuatu sambil melatih kekuatan spiritualnya. Setelah beberapa saat berpikir, area yang selama ini ia lewatkan tiba-tiba terbuka. Itu adalah perasaan yang mendalam setelah menyingkirkan awan gelap dan melihat bulan yang cerah. Setelah itu, Xiaoyan tiba-tiba merasakan kekuatan hisap yang tidak biasa dipancarkan. Udara di sekitarnya beriak saat potongan-potongan kekuatan spiritual merembes keluar dan mengalir ke alisnya. Ekspresi kegembiraan memenuhi area di antara alis Xiaoyan. Kejutan yang diberikan oleh keterampilan jiwa tunggal hebat ini jauh melebihi apa yang diharapkannya. Efek ajaib di luar ekspektasi saya. Xiaoyan memuji dengan mulutnya. Ia merenung sejenak sebelum mengepalkan tangannya. Sebuah gulungan berwarna merah terang sekali lagi muncul. Gulungan berwarna merah terang ini adalah gulungan yang direbut Xiaoyan dari sisa-sisa doseng saat itu. Masih ingat kan? Benda ini pada dasarnya adalah benda milik Doseng dan tidak akan buruk.
Tidak ada salahnya memiliki lebih banyak teknik di tangan seseorang. Art Resolve Flame, keterampilan Do tingkat tinggi kelas D, dilepaskan melalui metode yang aneh. Xiaoyan dengan cepat menyerap informasi dalam gulungan merah terang itu ke dalam pikirannya. Hatinya sedikit tertarik. Art Resolve Flame ini tidak seperti Do skill lain yang memerlukan pengembangan skala besar. Memang layak menjadi bagian dari koleksi dosen elit. Jauh dari biasa, 7 hari berlalu dengan cepat. Selama 7 hari ini, Xiaoyan membenamkan dirinya dalam pelatihan. Dia berlatih keterampilan jiwa tunggal agung dan api tekad bumi selama waktu ini. Ketika latihan pahit ini berlanjut hingga hari ke-8, aura yang familiar akhirnya muncul dalam indranya. Aura itu milik dokter peri kecil. Dia benar-benar menjadi sekuat ini. Ya, Xiaoyan melihat sosok itu berdiri di sana dengan anggun. Senyum di wajah wanita itu sangat memikat. Apakah kamu akhirnya kembali? Ia menatap wanita itu, yang berdiri di bawah sinar matahari yang tersebar, dan tanpa sadar terkejut. Rambut dokter peri kecil yang seputih salju itu sekali lagi mendapatkan kembali warna hitam. Kenapa, kamu tidak mengenaliku? Dokter peri kecil melangkah maju beberapa langkah dan tiba di depan Xiaoyan. Dia melihat ekspresi terkejutnya dan tanpa sadar tertawa. Ini adalah tempat di mana tubuh racun menyedihkan itu berada. Pada saat ini, semua ki racun menyedihkan di dalam tubuhku telah berubah menjadi segel ini. Tetua itu benar-benar orang yang luar biasa. Dia mampu menciptakan metode untuk memadatkan tubuh racun menyedihkan sepenuhnya. Dokter peri kecil dengan lembut mengusap simbol itu di dahinya yang halus sambil tertawa. Xiaoyan mengangguk sambil merasa bingung. Dari apa yang bisa kulihat, aura yang kau miliki saat ini mungkin lebih kuat dari Tianhuo Zunze, kan? Seharusnya di bintang ke-7, dokter peri kecil menjawab dengan senyum manis. Dozun bintang 7, Xiaoyan tanpa sadar mendesah saat mendengar ini. Dengan kata lain, tampaknya bahkan dokter peri kecil telah meningkatkan kekuatannya sekitar 3 bintang. Hal ini menyebabkan Xiaoyan, yang kekuatannya baru naik 2 bintang setelah menelan api surgawi, merasa sangat tidak bisa berkata-kata. Karena kalian sudah sampai, sekarang saatnya bagi kita untuk pergi. Xiaoyan perlahan pulih dari kegembiraan atas peningkatan besar kekuatan dokter peri kecil. Dia meregangkan pinggangnya yang malas dan tertawa dengan malas. Ya, dokter peri kecil tersenyum ketika mendengar keputusan Xiaoyan dan tidak keberatan. Hari kedua setelah dokter peri kecil kembali ke paviliun bintang jatuh, kelompok Xiaoyan berkumpul lagi. Setelah beberapa persiapan, mereka berempat segera pergi ke klan Gu. Paviliun bintang jatuh berada jauh dari wilayah timur. Bahkan dengan kecepatan kelompok Xiaoyan dan penggunaan beberapa lubang cacing, akan membutuhkan setidaknya setengah bulan untuk mencapai wilayah timur. Kelompok Xiaoyan hanya bisa bergegas. Jika dihitung-hitung, hanya tinggal kurang dari sebulan lagi sampai upacara kedewasaan. Berdasarkan kecepatan kita ini, kita seharusnya mencapai wilayah timur besok. Namun, dikabarkan bahwa pintu masuk ke alam Gu terletak di sebuah kota bernama Kota Suci Gu di wilayah timur. Dokter peri kecil memegang peta di tangannya saat dia menjelaskan situasinya kepada Xiaoyan di depannya. Kota Suci Gu. Ya, Xiaoyan mengangguk. Dia pernah mendengar nama ini. Reputasi kota di wilayah timur ini melampaui kota pil suci milik Pil Tower karena merupakan pintu masuk ke alam Gu. Xiaoyan mengangguk. Dia menoleh ke King Lin dan bertanya, "Tidak ada masalah, kan?" "Ya, tidak ada satupun fluktuasi spasial dalam radius 50 km. Kita telah pergi dengan sangat tiba-tiba. Bahkan jika Hall of Souls ingin mengikuti kita, itu tidak akan mudah untuk dilakukan." King Lin sedikit mengangguk. Xiaoyan tersenyum saat mendengar ini. Dia berkata, "Kalau begitu, tingkatkan kecepatan kita." Pada hari kelima, Xiaoyan, yang tadinya memejamkan mata, perlahan membukanya. "Apakah kita akhirnya sampai, Suner?" "Aku sudah sampai." Ruang di udara terdistorsi. Beberapa sosok keluar dari sana. Sosok-sosok ini mendarat dengan mantap di platform batu besar. Ini seharusnya adalah alun-alun batu Gu yang disebutkan di peta. Sepertinya kita tidak salah belok. Dokter peri kecil tersenyum. Setelah itu, dia memberitahu Xiaoyan di sampingnya. Ya, Xiaoyan mengangguk. Memang pantas menjadi klan Gu. Mereka yang bisa diundang oleh mereka semua adalah ahli sejati. Tianhuo Zunze di sampingnya mengangguk perlahan dan berseru. Xiaoyan tersenyum. Ia melihat ke arah timur. Tempat itu adalah tujuan kita. Kota Suci Gu, ayo pergi. Dalam waktu kurang dari 10 menit, kota yang samar-samar terlihat itu telah muncul di hadapan mereka. Saat mereka mendekat,
kelompok Xiaoyan akhirnya menemukan bahwa kota kuno ini terbungkus dalam penghalang cahaya transparan. Kota suci Gu ini sudah berdiri sejak zaman dahulu. Konon katanya dibangun oleh Dodi elit dari klan Gu. Penghalang cahaya itu mengandung sebagian kekuatan Dodi. Dengan perlindungan penghalang cahaya ini, kota suci Gu ini tidak dapat ditembus. Tian Huo Zunze menjelaskan dengan lembut. Kekuatan Dodi, tidak heran kalau begitu menakutkan. Xiaoyan tiba-tiba mengerti. Kelompok Xiaoyan perlahan berhenti di depan pintu masuk kota suci Gu. Kota suci Gu bukanlah kota yang bisa dimasuki sembarangan. Kecuali seseorang memperoleh undangan dari klan Gu, orang biasa dilarang memasukinya. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya tiba di pintu masuk kota. Xiaoyan menyapu pandangannya, hanya untuk melihat hampir 100 sosok berbaju hitam memegang tombak panjang dan berdiri tegak di kedua sisi gerbang kota. Ling Quan, sosok yang berdiri tegak dan tegap di pintu masuk kota. Ketika Xiaoyan melihat Ling Quan, tatapan mata Ling Quan yang dingin dan tegas menemukannya. Ling Quan langsung terkejut sebelum wajahnya berubah gelap dan serius. Xiaoyan, siapa yang mengizinkanmu pergi ke tempat ini? Ekspresi Xiaoyan tetap tenang saat menghadapi teriakan dingin Ling Quan. Dia menjentikkan jarinya dan undangan giok muncul dari cincin penyimpanannya. Undangan itu membawa angin kencang saat melesat ke arah Ling Quan. Ekspresi Ling Quan berubah saat melihat undangan ini. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan menangkap undangan giok itu. Ketika tangan Ling Quan menyentuh undangan giok itu, jadi kamu sebenarnya dari Falling Star Pavilion. Bagaimana mungkin golongan seperti itu menerima undangan dari klan Guku? Ling Quan tertawa dingin. Itu tertulis di sana. Jika kamu buta huruf, kamu bisa pergi dan bertanya kepada anggota klan Gumu. Kembalikan undangan giok itu. Xiaoyan memberi instruksi samar. Tangannya mencengkeram undangan giok itu lebih erat sambil berkata dengan dingin, kau bisa datang dan mengambilnya. Kata-kata Ling Quan baru saja terdengar ketika dia tiba-tiba merasakan matanya menjadi silau. Undangan giok di tangannya segera meninggalkannya. Pada saat dia tersadar, undangan giok itu telah muncul di tangan Xiaoyan di depannya. Ling Quan ini tampaknya telah melupakan identitasnya saat ini karena amarahnya atas rasa malu ini. Dia menjerit dengan marah. Angin kencang menghantam Xiaoyan dengan keras. Angin telapak tangan Ling Quan menari-nari. Sebelum dia bisa menyerang Xiaoyan, matanya kembali silau. Sebuah kaki menghantam dadanya dengan kecepatan seperti kilat. Kekuatan yang menakutkan itu membuatnya terpental mundur sebelum dia bertabrakan dengan tembok kota. Seteguk darah segar keluar dari mulut Ling Quan setelah dia jatuh dari tembok kota. Komandan Ling Quan, maafkan aku karena pukulanku terlalu keras. Namun, tolong jangan lakukan hal bodoh seperti itu lain kali. Lagi pula, tidak banyak orang yang bisa menahan diri sepertiku. Xiaoyan memasukkan undangan giok itu ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia melirik wajah Ling Quan yang terkejut dan tersenyum sambil berbicara. Bagian hitam yang tenggelam, tangkap dia. Ling Quan berteriak dengan marah. Matanya langsung memerah saat melihat senyum di wajah Xiaoyan. Prajurit klan Gu berbaju hitam yang berdiri di depan pintu masuk kota tidak ragu-ragu saat mendengar teriakan marah ini. Tombak panjang di tangan mereka langsung mengeluarkan suara swoosh saat diarahkan ke Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan perlahan menjadi suram saat melihat pemandangan ini. Ling Quan, sebagai komandan pasukan hitam terendam, apakah kau berencana menyalahgunakan wewenangmu untuk dendam pribadi? Undangan giok ini dikeluarkan oleh klan Gu. Karena kita memiliki undangan giok ini, kita adalah tamu klan Gu. Dengan statusmu, kau tidak memiliki kualifikasi untuk menangkapku, kan? Wajah Xiaoyan tenggelam saat dia tertawa dingin. Ling Quan terdiam saat mendengar ini. Dia baru saja akan berteriak dingin ketika teriakan keras tiba-tiba meledak dari balik tembok kota. Sesosok tubuh melesat turun dengan kecepatan seperti kilat. Sosok itu mendarat dengan keras di depan gerbang kota seperti menara logam. Ling Quan, apa yang sedang kamu lakukan? Oke sahabat Donghua, sampai di sini dulu ya. Besok kita lanjut lagi spoilernya. Biar tidak ketinggalan ceritanya, jangan lupa pencet tombol like dan subscribe bagi yang belum. Oke, terima kasih.